Salam sejahtera for orang semua. Selamat baku dapa, om, tante, oma, opa, teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan yang baik. Nah, tentunya di saat ini, di episode perdana kami di program acara FDWPR Bercerita. Tujuan dari program ini adalah untuk kita semua masyarakat Minahasa Selatan mengenal siapakah sosok pemimpin yang akan kita pilih. Saat ini adalah Bapak Franky Doni Wongkar dengan Bapak Pendeta Petra Yani Rembang. Nah, untuk kita mau tahu sebenarnya siapakah sosok yang kita mau pilih ini, saat ini ada bersama dengan saya, Bapak yang sering disapa dengan kasih, Bapak Pendeta Petra Yani Rembang. Saya sapa, Shalom Bapak, apa kabar? Baik, Shalom. Aduh, ini program perdana. Tujuan dari program ini supaya masyarakat lebih mengenal lagi. Di kesempatan episode ini, orang cerita santai Pak. Ya. Langsung saja mungkin, siapakah sosok seorang Bapak Pendeta Petra Yani Rembang? Kira-kira bagaimana Pak? Ya, tentu nama saya sudah dikenal, sudah diketahui, tadi sudah disampaikan. Saya sudah berkeluarga, punya istri bernama Yuliwati, dan punya 4 orang anak laki-laki. Kemudian atas berkat Tuhan ada 2 anak yang sudah menikah, dan sekarang memiliki cucu 3 orang laki-laki juga. Wow, bahagia sekali Pak ya. Oke. Saya adalah seorang pendeta Gemim yang melaksanakan tugas sudah 27 tahun lebih, dan saya bertugas di beberapa jemaat selama kurun waktu masih di jemaat. Memang cuma di sekitar Minsel ya. Ada dari Amurang 2 kali, di Tengah 1 kali, di Sinon Sayang 1 kali, di Tumpaan, dan kemudian saya 3 periode yang lalu dipercayakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk menjadi Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya dan Kewirausahaan. Kemudian pada periode yang lalu saya dipilih sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode yang membidangi pengembangan sumber daya. Di dalam bidang yang saya yang dipercayakan kepada saya tersebut ada 2 departemen, yaitu Departemen Pengembangan Sumber Daya Alam, dan yang kedua adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan. Tentu departemen-departemen yang saya pimpin ini selalu memberikan motivasi kepada warga jamaat, masyarakat, terutama bagi teman-teman pendeta, untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada pada mereka, dan potensi sumber daya manusia, dan juga akan mampu mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Bahkan tugas-tugas kewirausahaan yang ada di Gemim ini sudah 2 periode yang saya tangani. Di dalamnya juga membawahi yayasan-yayasan, yaitu Yayasan Domini Aset Erwenas yang bertugas bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan dan persekolahan, mulai dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU atau SMA atau sekolah-sekolah khusus ya, atau SMK, kemudian juga perguruan tinggi UKIT. Kemudian yang kedua yaitu Yayasan Medika yang menangani rumah-rumah sakit dan klinik-klinik yang ada. Yang ketiga ada Yayasan YPKM Manado yang membawahi sekolah-sekolah yang ada di Serimbi, Manado. Tadi Bapak berbicara mengenai dalam konteks pelayanan Pak, ya kan? Nah, kita mau lebih dalam lagi dari itu Pak. Kira-kira hobi Bapak apa? Keseharian Bapak di luar dari pelayanan itu apa Pak? Ya, sebagai seorang pelayan, saya apalagi berkaitan dengan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, saya bertanggung jawab bukan hanya untuk memberikan motivasi kepada jamaat dan masyarakat yang ada, tapi juga saya melakukan berbagai hal
ya juga termasuk juga sebagai hobi misalnya. Ya, saya misalnya hobi bertani, ya. Saya juga hobi beternak, ya. Saya juga suka katakanlah melakukan sesuatu yang baru, ya. Ada inovasi-inovasi baru yang bisa saya upayakan untuk kemudian saya terapkan kepada orang yang lain. Itu hobi saya. Jadi ada pertanian, ada peternakan, ya. Itu yang jadi hobi saya. Suka berkebun. Iya. Kalau peternakan lebih kemana Pak? Peternakan apa Pak? Saya beternak apa saja. Ya. Jadi ya, saya pernah beternak babi, beternak ayam, beternak sapi, beternak kambing, ya. Juga beternak bebek atau itik, ya. Nah di sini orang juga bisa melihat juga dengan pembicaraan orang dua ini Pak, ya. Masyarakat bisa melihat bahwa wah ternyata Bapak Petra ini hobi beternak. Nah, ya. Untuk para masyarakat di Minahasa Selatan yang sebagai petani, sebagai peternak sudah tidak perlu takut lagi karena Bapak mengerti apa yang terbaik buat para peternak atau mungkin para petani untuk kemajuan ke depan Kabupaten Minahasa Selatan. Ya. Nah, begini Pak, pertanyaan berikutnya adalah ini banyak orang sebenarnya sudah menunggu-nunggu pertanyaan ini. Banyak di luar sana berkata bahwa Bapak ini kan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dalam melayani Tuhan. Kenapa terjun di politik? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa motivasi Bapak sebenarnya terjun di dunia politik sebagai calon wakil Bupati Minahasa Selatan. Saya berpendapat bahwa sebenarnya melayani Tuhan bukan hanya dalam ruang lingkup gereja, dalam arti jemaat, lebih khusus lagi warga Gemim. Sebab pada prinsipnya setiap orang percaya itu diutus ke dalam dunia dengan berbagai persoalan kehidupan yang ada, dengan berbagai lini kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dan di sanalah sebenarnya orang percaya, orang Kristen atau termasuk dalamnya pelayan Tuhan itu atau hamba Tuhan diutus ke dalam dunia. Nah, itu berarti bahwa di dalamnya juga masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, gereja harus terjun ke sana. Gereja harus pergi melakukan sesuatu. Sebab tugas gereja bukan hanya bicara-bicara tentang sesuatu yang ya kita banyak kali bilang enak didengar tapi sakit dalam rasa. Ya. Jadi cuma menyenangkan, orang pantai bilang surga telinga lah begitu. Jadi bukan cuma menyenangkan saja ungkapan-ungkapan, tapi kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan tentang apa yang kita ucapkan. Dan saya kira itu bagian daripada integritas orang percaya. Bukan hanya mampu menyampaikan atau mengatakan sesuatu, tetapi menyatakan hal itu dalam tindakan yang nyata. Nah, kesanalah, ke ranah politik lah juga adalah bagian daripada pelayanan gereja. Ya. Untuk melakukan tentunya kehendak Tuhan. Jadi poin yang saya dapat adalah melayani Tuhan tidak hanya di dalam mimbar gereja, Pak. Iya, jelas. Ya. Di dalam pemerintahan mungkin ada banyak sekali apa yang kita bisa bantu kepada masyarakat mengenai anggaran dan lain sebagainya, Pak ya. Itu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Yes. Ya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari calon bupati dan wakil bupati Bapak FDW dan Bapak PR untuk masyarakat itu supaya sejahtera dan lebih baik ke depannya, Pak. Ya, pasti. Pasti. Nah, orang di episode ini tidak hanya saat ini saja. Orang mungkin besok masih mau main-main lagi ke tempat Bapak. Mungkin orang mau pergi di ladang pertanian dan lain sebagainya. Iya, bisa. Tapi episode yang berikutnya. Tapi sebelumnya, Pak, untuk menutup episode kita di saat ini, saya mau tahu kira-kira sosok seorang Bapak Franky Doni Wongkar, sarjana hukum yang saat ini adalah berpasangan dengan Bapak sebagai calon bupati Minahasa Selatan, di mata Bapak itu seperti apa? Ya, ini bicara soal penilaian pribadi ya. Saya kira bukan karena saya berpasangan dengan beliau dalam pemilu kada ini, dalam persiapan pemilu kada nanti, tetapi saya melihat ada sesuatu yang ada satu daya tarik bagi saya melihat Pak FDW ya. Bahwa beliau sebenarnya adalah orang yang baik. Baik dalam pengertian bahwa
ini orang ini ndak suka macam-macam. Jiwa kehambaan dan kepelayanannya juga, kan dia adalah penatua. Ya. Dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya banyak kali bercerita dengan beliau dan bicara soal ada orang-orang yang syirik dan sebagainya, dia cuma bilang ya orang ini juga kan pelayan. Ya. Yang jelas sekarang beliau sebenarnya punya niat-niat baik untuk membangun Kabupaten Minahasa Selatan ke depan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau demikian dan kemudian ya, saya kira banyak masyarakat tahu tentang bagaimana sosok Pak FDW itu ketika dia melaksanakan tugas selama satu periode ini bersama dengan dengan Ibu Kety Palunto ya. Ya, banyak orang bicara-bicara tentang hubungan mereka yang kurang baik, tetapi ketika saya mulai bercerita dengan beliau dan mulai coba pancing-pancing, beliau nggak mau bicara jelek tentang, mungkin dia simpan dalam hati. Artinya dan itulah salah satu ya, ciri khas seorang pelayan khusus, yaitu mampu menjaga rahasia jabatan. Biar sobrat mar dia tahan. Yes. Tapi beliau anggap ini sebagai sebuah tantangan baginya, ya, bukan sebuah kegagalan. Kita banyak kali juga bilang kok, kalau dulu orang bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda, itu dulu. Ya. Sekarang saya katakan kegagalan adalah tantangan yang harus dikalahkan. Yes. Ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sekalipun ya mungkin juga tiap-tiap orang berbeda pendapat dari sudut pandang berbeda tentang Pak Franky Doni Wongkar. Tapi saya pikir beliau adalah orang yang baik. Yang tapi juga kebaikannya tidak pernah diumbar-umbar. Artinya bukan dia mau bilang oh kita orang baik, tidak. Ya. Tapi ini penilaian saya ya, penilaian saya terhadap beliau. Saya kira demikian. Ya, dari sini kita bisa melihat inilah satu calon yang luar biasa buat kita. Ya, calon yang rendah hati dan tadi Bapak bilang seorang pelayan. Ya. Seorang pelayan yang artinya orang tahu bagaimana di tengah masyarakat. Bisa sama dengan Bapak bilang tadi, kita bisa menyimpan rahasia dari kekurangan pasangan kita. Nah, suka umbar-umbar orang lain. Nggak usah umbar-umbar orang lain. Baik, demikian program kita FDW PYR Bercerita saat ini. Tentunya para pemirsa di rumah, Om Tata, Oma Opa, Nyong and Noni di rumah so penasaran mau tahu lebih dalam lagi tentang orang kedua sosok ini. Tentunya saksikan terus FDW PYR Bercerita bersama saya Charles Umpel, dan tentunya kami tutup dengan kata salam perubahan.